Oke, ini sedikit aja perkenalan dari saya ya teman-teman. Saya Farhan Maulana ya, asli dari Jakarta. Saat ini usia saya kurang lebih 26 tahun lah gitu ya. Dan saat ini kita eh, ada beberapa lini usaha yang memang saya kerjakan bersama tim. Dan saya punya grup sendiri ya, perusahaan grup sendiri yaitu Famal Group Corporation yang dimana menaungi untuk saat ini ya empat brand yang aktif di bidang pendidikan, terus di bidang digital agency ya, sama entrepreneurship dan juga perdagangan ya, perdagangan barang gitu. Nah ini salah satu perusahaan saya juga yang bergerak di bidang eh, ekspor ya, ekspor impor yaitu Fama Global Indo Sukses ya. Terus juga ini eh, perusahaan saya lagi yang memang berfokus ke em, keuangan ya. Jadi kita yang ngurus-ngurusin pajak-pajak perusahaan gitu ya. Terus juga ngurusin laporan keuangan, segala konsultan lah ini. Jatuhnya ke konsultan. Nah, ini juga saya punya grup ya ini. Grup WA itu ya itu untuk sharing-sharing aja sih, sharing-sharing ke untuk teman-teman eksportir gitu. Dan ini beberapa brand-brand saya yang memang kalau Famatek ini fokus dalam eh, desain 3D ya. Jadi kalau teman-teman yang mau bikin company profile dalam bentuk 3D, animasi, nah ini kita ada nih ya perusahaannya. Nah ini kita demi berfokus ke pendidikan eh, online ya, yang memang berfokus ke skill-skill ya, skill-skill yang mau berkarir gitu ya. Dan seterusnya teman. Nah ini teman bisa lihat ya. Terus juga pengalaman saya juga ya di dunia ekspor itu pernah ekspor briket ya ke China dan juga wood pellet itu ke Korea. Sini saya belum masukin keterangan yang Korea itu. Jadi ya dari proses itulah ya, insya Allah akan jadi ya akan jadi satu pembelajaran untuk nantinya teman-teman yang pemula yang mau mulai ekspor atau apa ya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa mempelajari ya dari pengalaman-pengalaman yang saya udah geluti seperti itu. Oke, ini salah satu aja. Saya juga ini slide-nya bener-bener eh, apa? Saya karena masih ngurusin berapa kerjaan, jadi nggak terlalu banyak ininya ya yang saya masukkan untuk bukti-bukti. Tapi ini keseluruhan aja lah, bukti keseluruhan aja deh, gitu ya. Jadi ini salah satu legalitas kita nih ya. Nah, ini salah satu ya yang kita kembangkan, salah satu pabrik ya, pabrik yang kita kembangkan di daerah ini ya, daerah Jawa Timur ini. Nah, ini jadi dari pengalaman-pengalaman kita di ekspor itu akhirnya kan kita bekerjasama nih ya sama salah satu pabrik yang di mana dia ingin membangun ya, membangun sebuah pabrik dan kita udah ada buyer juga ya yang kontrak atau apa ya. Nah, jadi jadi kita mulai itu ya kerjasama dalam bentuk dia punya konsep pabriknya, kita mulai itu kerjasama dengan mereka yang memang udah pengalaman di situ. Jadi saya berfokusnya ke marketingnya, nah dia berfokus ke produksinya seperti itu. Oke, oke, ini sedikit aja ya penjelasan apa itu ya.
apa itu ekspor. Jadi kalau dalam istilah ekspor itu kan pengiriman barang atau komoditas yang diperdagangkan ke luar negeri atau barang yang dikirimkan ke luar negeri. Jadi barang dari dalam negeri keluar gitu kan, keluar dari Indonesia yang tujuannya ke negara yang kita tuju, misalkan Singapura ya atau Malaysia ya atau misalkan ya negara-negara yang memang di situ mereka membeli barang kita gitu. Kalau dalam istilahnya kita eh ya kayak kayak kita dibeli barang di Shopee misalkan ya. Ya kita di Jakarta beli barangnya ada di Surabaya. Nah, itu aja ekspor dalam negeri itu. Jadi ekspor dari kota ke kota. Nah, itu sama halnya itu ya ekspor. Nah, kalau itu kan di dalam negeri, kalau ini mencakup ya internasional seperti itu. Oke. Nah, jadi oke sebentar. Nah, ekspor sendiri itu ya terbagi kalau untuk dari saya sendiri kan, kita kan ngebahas soal yang ekspor untuk skala kecil ya. Jadi terbagi dari 4 kategori. Nah, yang pertama adalah, oke bentar. Hmm, Oke, slide udah kelihatan ya. Jadi ekspor barang kiloan ya, kiloan. Terus juga, nah ada lagi ekspor pengetahuan. Nah, di sini saya bahas biar nggak terpaku di barang doang ya, teman-teman. Jadi sebenarnya ekspor itu mencakup banyak hal. Dan yang pengetahuan ini eh, lebih ke pendidikan gitu ya. Ntar saya kasih tahu ya potensi-potensinya tuh. Nah, terus juga ekspor teknologi misalnya. Ekspor teknologi, terus eh, ekspor tenaga kerja. Jadi yang TKW-TKW itu sebenarnya mengekspor tenaga mereka gitu ya.
bekerja ya, bekerja di luar negeri gitu. Yaitu salah satunya kan devisa negara juga, teman-teman. Dia bekerja di sana. Nah, itu salah satu devisa negara juga. Lalu ekspor teknologi, ekspor skill. Nah, skill. Jadi freelancer ini nih. Karena banyak kan freelancer-freelancer dari Indonesia itu dia eh mengekspor skillnya. Jadi dia bisa desain. Nah, dia buka tuh ya skill desain dia untuk dia cari buyer-buyer yang di luar negeri yang mau menggunakan jasa desain dia. Itu salah satu ekspor juga. Tapi barangnya memang nggak kelihatan gitu kan. Ekspor skill. Nah, baru di sini ekspor eh, ekspor barang kontaineran. Ekspor kontainer. Nah, jadi ini kalau udah skala barang yang sudah jumlahnya itu sangat besar. Nah, jadi di sini saya ngebahas dulu nih, ya, apa aja sih eh potensi-potensi kita kalau mau ekspor. Jadi biar nggak terpaku sama komoditas atau apa gitu, tapi lupa lupa dalam konteksnya bahwa ini bisa juga loh, ya, diekspor. Nah, ini salah satunya kayak skill. Skill itu kan mereka yang punya skill website development, skill dia cyber security yang untuk apa? Kayak kan pernah pernah baca lah berita anak-anak anak SMK atau apa bisa eh apa bisa apa bisa mendapatkan ya atau masuk dalam sistemnya si yang apa astronot di luar negeri itu. Sama Google juga dia pernah juga nyari-nyari bug di Google. Nah, itu salah satu skill tuh. Dia tuh sedang mengekspor skill dia ke perusahaan Google kayak gitu. Tenaga kerja ya, ya misalkan temen belajar misalkan belajar bahasa Jepang atau apa gitu. Nah, kerja di sana. Nah, itu sama juga ya, ekspor juga teknologi, yaitu kayak aplikasi. Nah, itu kita juga mengekspor gitu. Terus ekspor barang kiloan. Nah, ini bisa nanti pakai namanya banyak sih aplikasinya itu bisa. Kalau biasa disebut itu dropship internasional biasa biasa disebut ini ya. Kalau yang barang-barang kiloan. Kalau misalkan dia ngambil barang Cina, kita kirim ke negara yang dituju, misalkan pembelinya dari Amerika misalkan, atau dari Singapura. Nah, itu kita nggak perlu lagi stok-stok barang lagi gitu. Ambil dari Cina, kirim langsung ke Singapura. Atau dari kita. Nah, kalau dari kita itu ada yang namanya skema satu kontainer itu bisa diisi dengan barang-barang yang kilo-kiloan ini gitu. Tapi itu tergantung dari jadwal dari forwarder gitu kan. Itu namanya ke FCL ya gitu. Jadi kita ngirim barangnya itu bisa kiloan atau pakai Pos Indonesia. Itu kan Pos Indonesia juga bisa tuh ngirim ke luar negeri ya, atau pakai DHL. Jadi kalau kita ngirim sampel itu sebenarnya udah termasuk
kiloan, ekspor kiloan. Jadi kadang suka juga teman-teman ngirim sampel atau apa. Itu salah satunya teman-teman udah masuk di sini, ekspor barang kiloan. Nah, baru ketika kalau kita kan kalau ada buyer nih dari contoh dari Jepang, dia mau ngeliat barangnya, misalkan ya, cuman dia nggak mau nggak datang dulu di sini gitu. Maka kan kita harus kirim dulu kan sampelnya eh ke Jepang. Nah, itu nggak pakai pos kah atau DHL kah atau yang oke yang forwarder yang bisa mengirimkan ke sana barangnya. Yaitu bisa 1 kilo, 10 kilo tergantung dari si buyer kan minta berapa sampelnya untuk nanti diuji lagi di labnya dia, ya kan? Nah, itu udah masuk sini ekspor barang kiloan. Makanya kalau di ekspor you itu kan diajarin juga kan cara gimana kita ya mengirim sampel ke luar negeri seperti itu. Nah, baru ketika di sini udah cocok dengan barangnya, ya, ekspor yang ini kan sampel ini bisa masuk ke sampel, sampel produk ini. Nah, jadi ini ngirim nih sampel udah di tangan si konsumen, si buyer, dia cocok, langsung survei ke pabrik kita, ya. Ketika dia udah oke, pembayarannya seperti apa? Apakah pembayarannya DP dulu 30% atau pakai LC, ya, atau pakai wah berbagai macam lah. Tergantung nanti dari bayarnya. Tergantung juga dari kita negosiasinya seperti apa tuh ke buyer ya. Nah, baru dari sini prosesnya ke sini ke quantity barang yang udah quantity misalkan kalau kontainer kan 20 feet ya 40 feet dengan kapasitas ya 10 ton ya atau 15 ton atau 20 ton itu tergantung dari jenis barangnya tuh. Nah, jadi seperti itu ya. Ini contoh aja nih. Nah, yang nanti eh, ke depannya sih ya, saya juga lagi ngerancang juga kelasnya. Nah, ini ekspor ilmu pengetahuan. Jadi teman-teman yang punya skill, yang punya basic-basic guru, pengajar atau apa, nah ini bisa teman-teman ya untuk dijadikan sebuah ekspor gitu, sebuah skill ya, apa ilmu yang bisa diekspor. Nah ini salah satunya deh saya kasih unjuk ya potensinya. Ini saya buka. Jadi kadang disepelekan, tapi potensinya lebih dari kontaineran. Kenapa saya bilang gitu? Ya, ini saya akan kasih unjuk datanya supaya teman-teman tuh dari hal-hal yang kecil aja dulu gitu, supaya teman-teman bisa dapat modal baru kita nggak apa-apa lah eh, main ke kontaineran. Karena proses kontaineran itu ya jujur penuh lika-liku. Makanya di sini saya tuh yang ngajarin ke pemula apa nih yang teman-teman punya skill apa, punya basic pengetahuan apa, ya kayak misalkan ya punya skill dalam hal menulis atau apa gitu ya. Nah, nanti itu bisa dikembangkan tuh, bisa dikembangkan ke menjadi produk gitu. Nah, di sini udah ada kelihatan belum slide-nya? Oke, bentar. Jadi di sini saya eh, nggak bahas soal ekspor yang konter-kontaineran ya, teman-teman.
Jadi saya bahasnya adalah bagaimana teman-teman bisa ekspor walaupun walaupun bukan kontainer, walaupun hanya sekedar kayak misalkan ya eh, buat video pembelajaran. Nah, itu bisa tuh. Tapi kalau ada basic basic ini ya, basic yang bisa bahasa Inggris atau apa. Tapi kalau cara saya beda, nggak bisa bahasa Inggris, cari dosen atau siapa yang dia jago bahasa Inggris. Udah kerjasama, kita jual ke platform-platform kayak gini ya, Udemy atau apa gitu ya. Simple sebenarnya teman-teman kalau kalau teman-teman udah tahu cara marketingnya itu banyak banget gitu yang dia punya skill tapi dia bingung gitu kan. Skill ini bisa berguna atau enggak. Nah, itu kesempatan kita tuh. Nah, jadi yang saya tunjukkan ini adalah satu nih. Contoh kayak ilmu deh. Ini kayak misalkan WordPress developer ya. Nah, ini pesertanya ada 112.000 peserta ya yang membeli nih dengan harga berapa nih? 599. Nah, ini dia pesertanya seluruh dunia ini. Nah, ini bisa kelihatan ya dari bahasanya aja tuh Belanda, Jepang, Italia ini sedang mengekspor ilmu pengetahuan ke seluruh dunia gitu ya. Nah, potensinya kita hitung teman-teman. Coba 112.000 112.000 peserta dikali 600.000. Berapa kira-kira tuh potensinya? Oke, jadi kita di sini eh membicarakan adalah potensi ekspor yang lain gitu. Yang memang di situ udah terbukti cuannya bisa miliaran. Nih ya, sini udah kelihatan ya, 67 miliar. 67 miliar dari ekspor pengetahuan. Clear loh, ya. Coba bisa bisa dibayangkan. Nah, ini materinya dalam bentuk video semua ini. Ini kalau teman-teman punya skill dalam mengajar. Tapi kalau nggak punya skill gimana Mas Farhan? Cari yang punya skill ini. Banyak, banyak banget. Saya ketemu dengan yang pengalaman skill animasi apa segala macam. Ya, itu banyak banget. Mereka itu punya skill tapi nggak bisa jualannya. Nah, kita kalau mau ekspor harus paham cara jualannya gimana. Paham nih, oh potensi pasar yang udah terbukti di sini berapa banyak. Misalkan contoh ya, eh pembelajaran tentang copywriting misalkan. Jadi gitu ya teman-teman ya. Nah, ini misalkan copywriting itu bagaimana cara menulis ya, menulis eh menulis marketing, script untuk content planner ya segala macam. Nah, nah ini contoh nih 89.000 peserta. Jadi ini copywriting yang memang eh bagaimana supaya nanti untuk naskah ya, naskah video konten kayak misalnya YouTuber itu biasanya butuh naskah dulu tuh. Nah, kalau punya skill-skill itu atau nggak punya skill, ya banyak kok yang jago-jago menulis copywriting tapi dia nggak tahu cara jualannya, cara menjual ya, menjual dari skillnya dia. Ini 49.000 dikali 89 orang. Nah, berapa nih potensi cuannya? Jadi di sini saya langsung saja, nggak usah terlalu banyak slide-slide. Kita langsung saja lihat potensinya, gitu ya. Nah, ini sekitar 89 kali 499. 99. 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
44 miliar. Dia buat video ini segala macem. Dan ini pun juga ada salah satu perusahaan yang dia meng-hire pengajar untuk bikin video seperti ini, tapi yang dapat keuntungan besar itu perusahaan itu. Jadi pengajar mendapat berapa persen gitu kan? Keuntungannya itu kurang lebih 20% lah untuk pengajar. Jadi dia dapat tuh setiap penjualannya tuh royalti, kalau kasarnya royalti seperti itu ya. Royaltinya diberikan. Jadi kita dalam konsep bisnis nggak perlu buat materi sebanyak ini, nggak perlu. Kalau memang kita nggak punya skill itu, cari orang yang punya skill itu, ya. Itu banyak banget. Dan mereka nggak tahu cara marketingnya. Nah, jadi nantilah kalau misalkan eh dibutuhkan ya, saya bisa lah nanti buat kelas ya. Nah, itu salah satu ilmu. Nah, sekarang ke skill deh. Nah, kita buka nih namanya Fiverr ya, skill nih. Jadi saya bahas tentang potensi ekspor untuk skill. Nah, ini contoh nih semua skill nih yang bisa eh diekspor ke seluruh dunia. Kayak misalkan graphic design, programming tech, digital marketing, video dan animation, writing. Nah, ini tuh muncul semua tuh. Tinggal teman-teman ada gak spesialis yang di sini? Kalau nggak ada gak temennya yang punya spesialis di sini untuk dijual gitu ya. Jadi otak-otak pebisnis itu jangan, wah saya nggak punya skill di sini Mas Farhan. Gimana ya? Caranya saya bisa ekspor. Sama kayak kita iniin ke pabrik ya. Kita kan nggak punya skill produksi di pabrik itu ya. Jadi istilahnya gitu lah. Kita nggak punya produk yang diproduksi. Jadi kita harus kerjasama dengan pabrik kan misalkan ya. Kayak briket nih misalnya. Kita nggak punya pengalaman produksi briket bertahun-tahun ya. Tahu briket itu bagus seperti apa, nggak paham. Kita taunya ada buyer yang mau beli, ya udah cari pabrik yang bisa produksi seperti itu. Nah, di sini juga sama, teman-teman. Jadi teman-teman itu nggak punya skill di bidang ini, nggak bisa nulis, saya nggak bisa nulis, Mas Farhan, saya nggak bisa ini. Ya udah, banyak kok penulis. Buka aja. Siapa nih yang punya skill penulis? Tapi udah tahu marketnya, udah tahu cara marketingnya ya. Baru buka loker, buka ya siapa yang bisa menulis pengalaman menulis selama 5 tahun. Nanti tinggal seleksi dah tuh dari hasil karya dia segala macam. Apakah ini potensial bisa dijual? Apa dia bisa ya paling tidak dia bisa bahasa Inggris dulu gitu. Makanya harus kita cek TOEFL-nya kah atau kita cek dia punya eh, apa? Punya sertifikasi dari kursus bahasa Inggrisnya kah gitu. Nah, ini kita coba ya. Ini banyak banget ini musik juga bisa diekspor ya, consulting, data, wah banyak ya. Ini skill loh, mengenai skill. Contoh deh, misalkan nih kayak sosial media marketing, ya, kita cek. Nah ini nih, kita hitung aja deh, ya. Kita hitung yang paling banyak nih. Ini contoh, dia ini lebih ke sosial media, jadi ngebuat sosial media doang ini. Nih, saya akan membuatkan sosial media bisnis page. Jadi ini sebenarnya gampang sebenarnya ya. Tapi itu banyak orang yang gaptek membutuhkan. Ini sebenarnya untuk orang yang buat pack kayak sosial media ya kan YouTube ini. Terus di manage sama dia. Nah, kita cek. Itu kan tadi penjualnya 1.000 kan. Kita cek mana harganya nih. Nih harganya di samping nih. Berapa dolar tuh. Ya.
$450. Ini yang basic nih untuk tiga platform setup social media pack. Ini tuh profil image dan cover. Ini enggak tanpa website ini. Jadi cuman tiga platform sosmed ya dari Instagram, IG, YouTube, terus juga setup social media pack. Ya, jadi men-setup semua profilnya apa segala macem gitu. Sama profil image dan cover dibayar $450 ya. Coba ini terjualnya tadi hampir 1.198. Kita kita hitung sederhana itu sebenarnya. Jujur aja, semua orang pasti bisa kalau misalkan dia biasa main di online. Oke, kita hitung nih. $450 dikali 1.000. 1.119. 503.000 eh 503.550 dikali 16.000. Satu dolarnya 16.000. Sederhana 8 miliar. Skill yang menurut saya bikin platform sosial media siapa sih yang nggak bisa gitu kan? Dari bikin emailnya dulu, misalkan nomornya, ya siapa sih yang nggak bisa gitu kan cuma bikin sosial media. Tapi ini banyak yang dibutuhkan di seluruh dunia. 8M. Ini baru yang basic, yang standar berapa tuh? 500. Ini udah termasuk include website. Ada bio, CTA link, cover art. Kalau ini oh ya ini juga ada bio sih. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Jadi skill kayak gini aja yang menurut saya bisa dipelajari, potensinya luar biasa. Jadi kalau menurut saya ya gitu, teman-teman punya skill apa, cari dulu modal di sini baru nanti main ke kontaineran. Nah, saya cari lagi yang sederhana-sederhana lah. Contoh sosial media, profil setup. Ntar apa ya? Ya tadi yang bikin-bikin akun doang itu sampai 8M gitu kan. Berarti nggak main-main. Bikin email coba ya. Create email. Ada gak? Coba. Nah, oh ini email campaign. Create custom sales email. Oh, nggak ada kalau dibikin-bikin email itu terlalu gampang ya. Oke, jadi udah mulai kebayang ya, teman-teman semua. Jadi yang tadi saya sharingkan itu adalah potensi-potensinya. Kalau teman-teman mau mempelajari skill dari beberapa yang tadi saya jabarkan. Tadi kan saya bilang, saya nggak punya skill itu, nggak punya skill ini, nggak punya skill dalam bahasa Inggris atau apa gitu. Ya udah, cari orang yang bisa gitu, yang memang dia ahli di bidang itu. Kita bikin MOU ke dia, berapa dia dia dapatkan ya dari setiap transaksi kah? Setelah teman-teman dari setiap proyek atau setiap transaksi itu setelah nanti teman-teman yang tentukan gitu aja. Nah, nanti ada kelasnya tuh dalam karena lebih detail kan negosiasinya segala macem ya. Nanti saya ajarkan karena saya juga eh nge-hire tim-tim yang TikTok marketing, dia ahli TikTok marketing eh selama 5 tahun ini ya. Dan dia udah mencetak sampai jutaan views ya. Terus
ratusan ribu follower. Nah, cuman jadi masalah mereka cuma bisa kayak gitu tapi nggak ngerti ngejual skillnya dia itu seperti apa gitu. Nah, jadi skill ya tuh tadi pakai Viper. Banyak, bisa Viper, terus bisa juga freelance. Ini web-webnya freelancer. Yang penting temen-temen udah tahu dulu profil dia ya. Kita buat akun buat profilnya dia. Mereka nggak perlu harus megang akunnya. Tetap kita yang marketingin, kita yang megang akunnya dia. Yang penting udah atas izin dia kan, udah buat MOU, udah buat ini. Yang penting kita udah tahu gitu. Nah, ini ngejualnya ke sini. Freelancer terus juga banyak-banyak sih yang cuman yang dominan ini ya, Viper, freelancer gitu. Terus teknologi. Ya saya yang gampang-gampang aja nih kayak pengetahuan itu ke Udemy ya, ngejualnya. Jadi di sini saya nggak akan bahas yang kontaineran. Kenapa? Karena terlalu panjang teman-teman, terlalu panjang itu. Saya bilang kayak gini untuk pemula yang nggak sabaran, wah lebih baik ini aja, lebih cepat dan juga nggak terlalu ribet kok menurut saya, ya kan? Kalau kontaineran, saya jabarin aja deh. Pertama, sudah pasti cari dulu bayar yang pasti, karena pabrik sekarang udah banyak didatengin sama para-para eksportir pemula, Pak kerjasama ini. Banyak mereka cerita-cerita, saya suka sharing sama mereka. Banyak banget ya ini ya yang datang itu ke sini untuk mau kerjasama, tapi di giliran tanya bayarnya mana, coba chat sama bayar mana, LOI-nya mana, PO-nya mana, legalitas dari perusahaan kamu ini segala macem. Pada nggak bisa jawab gitu. Nah itu maksud saya butuh persiapan. Kalau pemula itu butuh persiapan. Sebelum ke kontaineran itu butuh persiapan. Dari mana persiapannya itu? Ya dari sini dulu. Ekspor-ekspor ini dulu. Yang memang itu mudah gitu. Modalnya juga nggak besar kok. Kayak ekspor ilmu ini kerja sama orang, tinggal kita upload, paling juga modal-modal ikan 5.000 atau nanti bikin videonya ya, bikin videonya paling ya cari aja fotografer atau siapa, tinggal kita skemanya seperti apa gitu. Jadi ini buyer harus pasti dulu nih, dia udah eh pasti ya, masih dalam pasti udah kita negosiasi apa segala macem. Dan ini prosesnya 6 ya berbulan-bulan lah. Ya kalaupun cepat itu 3 bulan sampai, ada mungkin ya sampai baru direspon itu 1 tahun. Saya bicara di sini bicara fair-fairan dari pengalaman eh, rekan-rekan saya juga ya kan yang dia pabrik atau apa. Kalau ini sekelas pemula loh. Bahkan yang udah pengalaman aja sama sama nunggu juga gitu. Jadi di sini saya bahasnya itu ya bukannya iniin pesimisin teman-teman ya. Tapi ini ya saya dari pengalaman aja dengan sharing. Jadi saran saya ya carilah yang memang bisa, ya minimal banget nggak perlu harus pusingin barang deh. Pengetahuan kan non fisik, skill kan non fisik. Itu aja yang kalau kalau ini saya bicara risiko aja. Ketika kita nggak sesuai deadline dengan buyer, denda. Ya, saya bicara sini sini nggak mau nutupin temen. Denda langsung karena ada kontrak apa, kalau kita nggak punya, masih pemula belum punya pengalaman,
kena nanti penalti namanya kalau kita nggak sesuai dengan deadline bayar gitu. Belum lagi ngurusin transportasi, pengiriman, belum lagi eh, kita harus koordinasi kan dengan pabrik apa segala macam gitu. Jadi ini saya sharingkan untuk teman-teman nanti ya, para ya calon-calon ya, eksportir, eksportir. Saran saya ya ini aja, yang gampang dulu aja. Oke, oke. Untuk pembahasan yang teknologi tenaga kerja ini terlalu panjang lah, tapi ini aja udah mencukupi. Terus yang ekspor barang kiloan itu bisa lewat banyak hal ya. Sekarang Shopee udah bisa ekspor juga, Shopee ekspor gitu. Terus juga kita udah bisa ngirim barang pakai Pos Indonesia ya. Jadi cari bayarnya di mana, pakai pengirimannya pakai Pos Indonesia gitu. Terus juga kita bisa masuk ke Amazon, Amazon, Amazon juga seluruh dunia. Terus Shopee. Nah, ini juga dia seluruh dunia. Nah, ini kalau mau barang ekspor barang kiloan bisa lewat Shopee ekspor, bisa lewat nah ini kalau langsung ke buyer bisa lewat Pos Indonesia yang memang bekerja sama dengan negara-negara yang memang eh kalau agak terbatas ya kalau Pos Indonesia. Nah, Amazon tuh. Terus juga ada juga AliExpress lah apa gitu ya. Tapi ini saya jabarkan yang ini aja. Jadi gitu teman-teman ya, mappingnya. Jadi sebelum ke kontaineran, karena kontainer itu banyak banget proses ini harus nunggu sana sini panjang dan itu sangat-sangat melelahkan kalau memang masih belum ada basic dalam hal bisnis ya. Kalau udah ada hal dia udah pernah mulai bisnis. Kalau saya kan bisnis itu dari 2017 gitu kan. 2015-an, 2015-an saya udah mulai bisnis tuh, jualan apa segala macam. Jadi ketika buyer belum ada respon atau apa, ya, nah saya masih dapur masih mengebul lah, katakanlah gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman nunggu bayarnya belum direspon emailnya apa gitu kan, belum lagi si buyer harus ngeseleksi 10 perusahaan dulu, itu kan prosesnya lama. Belum lagi legalitas kita yang nggak memenuhi syarat dia, belum lagi ke produk, belum lagi ke pengiriman, harga pengiriman itu naik, kayak biaya pengiriman kontainer siap siap forwarder kan ngasih tahu kenaikan-kenaikan dari biaya-biaya kontainer. Nah, itu harus siap. Resiko-resiko belum lagi ke pembayaran. Pembayarannya buyer itu minta ini, minta eh, saya DP dulu, minta pakai LC. LC kan harus kita harus ada backupan investor, harus ada backupan eh, dana yang memang kan kalau LC kan ketahan kan di bank itu, ditahan dulu baru kita tuker tuker apa tuh ya, tuker dokumen baru bisa cair. Nah, itu eh, untuk pemula saran saya main-main di ini dulu deh, biar biar seenggaknya tahu alur bisnisnya dulu. Seenggaknya gini, teman-teman. Seenggaknya kalau dari sini teman-teman kan udah berhubungan dengan katakanlah buyer Inggris, misalkan. Nanti kan ketika dia puas, ya, ketika dia udah puas dengan jasa kita, dia kan akan cerita, oh iya saya bisnis ini juga nih, buah-buahan ini butuh barang ini. Ah, kita bisa masuk lewat dia. Oh gitu Pak, boleh deh nanti kita coba bantu carikan Pak ini barangnya. Oh gitu, bisa ini. Yang penting kita cari data dulu sebenarnya ini, cari data buyer di sini sebenarnya.
pendidikan dan juga ekspor skill. Sama yang ini kiloan. Cari data sebanyak-banyaknya dan cari kepuasan buyer dulu. Kuncinya sebenarnya di situ, teman-teman. Ketika buyer itu puas, seneng ya sama kita, ya nggak ada yang nggak mungkin lah teman-teman bisa memulai ekspor kontaineran. Oke, mungkin cukup itu aja ya teman-teman semua. Jadi eh ekspor itu ya, s- ya kalau dikatakan mudah, ya mudah ya, insya Allah gitu kan. Ya kalau misalkan prosesnya panjang, ya panjang gitu. Makanya untuk pemula saran saya mulai dari yang terkecil dulu, tahu dulu di sana itu budayanya gimana sih, ya segala macem gitu. Jadi kita nggak kagetan lah gitu kasarnya ya. Oke, mungkin boleh nanti dibuka sesi tanya jawab untuk berapa orang ya? 10 deh, 10 orang deh. Silakan di ini ya, bisa dilihat chat nanti. Mappingnya boleh di-share, Kak. Iya, nanti saya share ke nanti kita buat grup nanti di situ saya share untuk mappingnya. Ini saya jawab-jawab dulu nih pertanyaan-pertanyaan ini di chat nih. Bingung antara mencari supplier yang terpercaya ya. Kalau ada biasanya bermain harga dan bingung jualnya keluar lihat pasar di luar negeri harganya di bawah yang ditawarkan supplier. Nah, ini masalah masalah pemula nih. Kenapa nggak bisa jalan-jalan? Ya begini, kontaineran itu jangan dikira loh. Saya saya jujur jujur aja teman-teman ya. Ya saya kalau di ekspor udah berapa kali saya itu temu sama supplier nakal, pabrik-pabrik yang banyak brokernya gitu. Nah, jadi permasalahan pemula itu nyari supplier terpercaya itu yang proses. Mereka bermain harga, ya kan? Bermain harga, harganya sekian dijual negerinya nggak masuk kamu bayar. Nah, ini aja udah masalah, udah bingung kan? Wah, gimana tuh? Nah, ini kayak pertanyaan Pak Miftah nih. Itu salah satu masalah kontaineran. Kalau mau ekspor kontaineran itu masalah. Tapi kalau ekspor katakanlah misalkan pengetahuan ilmu, kayak tadi kita punya teman dia bidang IT jago banget lah bikin website, bikin company profile, tapi dia nggak bisa jualan ke luar negeri. Ya udah kita udah tahu kan di Udemy ada, udah dari kita riset tadi tuh. Oh, yang jualan website apa pengajaran website WordPress aja dia bisa laku sampai 60 miliar. Kenapa nggak kita coba tiru aja gitu kan bikin yang lebih update gitu misalkan, yang berbeda dari mereka. Ya udah. Kalau di Udemy kan pasar bebas, maksudnya dia marketplace edukasi, jadi bebas gitu. Ya udah kerja sama dia, ya udah MUI lu dapat ya 10% atau lu dapat ya 30% gitu dari setiap transaksi. Dan itu untungnya cuman bikin ya video sekali selesai udah itu yang 60 M itu paling modalnya dia bikin video itu paling enggak ya kalau memang videonya bagus ya kurang lebih 50 juta. Kalau video biasa saja ya bisa 1-2 juta lah bisa. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Oke, terus tadi Pak Miftah ya itu kendalanya tuh. Jadi kalau nyari supplier terpercaya harus kalau dari solusi dari saya ya harus benar-benar banyak biaya-biaya entertain ngajak mereka makan. Ya itu sih maksudnya saya udah ini banget, udah hafal banget ngajak mereka makan, ini ngobrolin, ini negosiasi. Pak ini ada bayar gini-gini ini. Kita harus keluar duit ngajak dia makan itu nggak bisa kita Pak saya mau kerja sama ini lu siapa gitu. Tiba-tiba ini kita nggak bawa apa-apa gitu. Nah, itu ya salah satu contoh.
bergerak di bidang ini Pak siapa nih? Aditya. Kami bergerak di bidang gudang hasil bumi. Sekarang sedang bingung mencari buyer valid tangan kedua dan tangan pertama, serta teknik melobi buyer agar buyer bisa dan mau kontrak kasih dana DP ke kami. Jadi kalau untuk buyer ya, buyer tangan pertama atau valid, ya biasanya kita harus bisa cari tahu dulu, misalkan dari bayarnya itu, misalkan dari email dulu, misalkan email habis itu ke WA. Nah, di WA kita harus cari tahu dulu tuh mereka tuh data-datanya, dia jabatannya apa di perusahaan itu, pabriknya apa, kalau dia punya gudang, ya ya harus banyak-banyak ini, banyak-banyak mengkorek informasi. Setelah udah itu baru ke teknik apa yang dia butuhkan kan. Nah, dari misalkan dia butuh, oh butuh ini, butuh ini, butuh ini gitu. Budget berapa segala macam. Pokoknya ngebangun trust ke buyer juga. Nah, ini saya bilang profil kita juga harus meyakinkan. Mereka itu zamannya sosmed, ngecek sosmed kita dicek, aktivitas kita dicek. Jadi untuk mereka bisa DP atau mau kontrak, ya pastikan juga sosmed kita juga aktivitasnya juga meyakinkan dia gitu ya. Kayak misalkan kita ngepost eh, keluar barang ini, nah terus lagi di pabrik gitu. Oke ya. Jadi seperti itu tuh ya untuk Mas Ditya harus banyak 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 aktivitas dulu di sosmed karena buyer itu suka ngecek ke situ. Oke. Terus ada lagi, ininya sebanyak terdapat pohon kelapa, batok dibuang saja gitu, penghasil ikan, sumber daya ini. Oke. Saya juga ada supplier pabrik coconut, sisa, barbecue. Saya ingin melihat potensi skill itu di mana ya. Tadi udah ya. Skill itu banyak, dari programmer, digital marketing, desain grafis. Itu banyak keluaran-keluaran kuliah-kuliahan apa yang pengalaman di bidang di situ, tapi hanya dia pengangguran lah, nggak ngerti dia cara jualannya itu, nggak ngerti dia mengemas itu menjadi cuan. Nah itu sebenarnya kalau kita udah tahu cara marketingnya, ini buku buat Bu Sukarti ya. Sebenarnya kalau ibu udah tahu cara marketingnya, gampang nyari-nyari yang tenaga ahli kayak gitu, gampang. Karena kita udah tahu cara pemasarannya gitu. Oke, boleh ceritain nggak proses ekspor dalam bentuk barang briket? Nah, makanya tadi eh, saat saya memang tadi buru-buru gitu kan. Dan saya memang bukannya saya nggak mau ngebahas itu ya. Cuman levelnya ini untuk pemula ya saya sarankan itu dulu, yang kecil-kecilan dulu. Karena kan kita ngebahas ekspor skala kecil, bukan ekspor skala kontaineran. Makanya saya mohon maaf ya, mohon maaf nggak saya bahas soal ekspor kontaineran. Nah, ini juga ada nanya lagi untuk komunitas daun pisang ya. Cara cari buyer komoditi petani. Nah, kalau untuk apa nih, cara cari buyer komoditi petani. Nah, itu tinggal search aja sih ya, banyak sebenarnya sih. Atau pakai namanya itu eh Go Forward ya. Go Forward itu kan banyak, dan juga kalau temen-temen digabung di komunitas itu suka di-share tuh buyer-buyernya. Tapi ya di-share sekedar share doang. Maksudnya buyer itu udah berapa orang yang masukin penawaran itu kita belum tahu gitu kan. Dan mereka pasti banyak gitu penawarannya. Nah, kalau yang tadi skill-skill itu kan ya buyer yang nyari, yang membutuhkan buyer di website itu dia yang nyari itu, buyer itu. Oke, dan nanya lagi bagaimana cara mendapatkan komunitas dan supplier dengan mudah.
cara mendapatkan komunitas dan supplier dengan mudah. Pastikan dulu bayarnya udah jelas atau belum, mereka akan gampang kita negosiasinya. Misalkan kita udah chatan, udah ngelobi-ngelobi, bayar udah nanya-nanya aja itu udah satu poin itu sebenarnya. Walaupun pasti dia akan minta gitu kan pastian yang lain. Karena pabrik sekarang ini udah mulai nih gara-gara ya itu ya pelatihan online ekspor atau apa udah mulai nih pada memperketat. Kayak Pak Agus gitu banyak banget ini yang datang ke pabrik apa ya dengan ininya saya udah ada bayar Pak gini ini saya minta dong ininya wah penuh dengan ya begitulah nggak jadinya nggak ada etika kan dalam hal negosiasinya harusnya ajak dulu pertemuan ke kafe ke mana gitu kan kan enak tuh prosesnya tuh. Dan apalagi kalau level pabriknya itu ada satpamnya. Nah, itu melewati di situ dulu negosiasinya. Ini banyak gitu ya. Jadi gini ya saran saya teman-teman untuk pemula dan saya untuk cari dulu maksudnya cari dulu ekspor apa skala kecil di mana itu teman-teman tahu ketika udah closing ke sana udah tahu oh iya ternyata gini ya polanya ya. Walaupun itu cuman kecil-kecilan lah kiloan atau misalkan kayak pendidikan gitu kan. Terus misalkan kayak skill, kalau skill kan akan negosiasi langsung lewat chat. Dan itu harganya kita yang nentukan, bukan supplier, bukan pabrik. Jadi konsumen ngikutin kita, karena kita punya skill nih, ya. Ya tadi udah ditentukan harganya kita, dan itu bisa kita rubah-rubah sesuai dengan rate kita. Kita mau ngasih rate berapa. Jadi ketika dia buyer nego nih, ya karena harga yang kita tentukan. Beda kalau kita misalkan kayak produk ya, produk yang dari supplier. Ya supplier yang menentukan, bukan kita. Jadi gitu ya teman-teman. Kalau skill, kalau pendidikan itu kita yang menentukan harganya. Enaknya di situ. Jadi saran saya, ya makanya ini harus ada kelasnya mungkin atau gimana saya nanti deh diskusikan sama tim dulu nih. Oke, maaf baru gabung, mohon video direkam bang. Udah direkam. Berarti ekspor konten itu nggak segampang yang diiklankan orang-orang ya bang. Saya sebenarnya ya itu pengalaman saya. Jadi nggak segampang dengan orang berucap karena saya udah terjun kan ke lapangan. Ya kayak tadi tuh sampai kita kerjasama dengan pabrik untuk ngebangun satu pabrik. Itu pun juga prosesnya juga panjang gitu. Saya tuh pernah kayak bayi Cina aja gitu. Itu nunggunya aja tuh respon dari dia. 6 bulan dari eh pengajuan itu Desember lah 2022 sampai baru direspon itu pas Juli lah Juli 2023 itu 6 bulan teman-teman 5 bulan teman-teman bisa gak teman-teman sabar teman pemula itu bisa gak sabar gitu kan dalam menunggu itu aja nah bagaimana eh caranya gitu kan untuk pemula nih menunggu tapi ya memang ketika dia udah selektif atau apa kita terus menawarkan, memberikan apa ya itu ya. Ya kan di pabrik itu sering ini kan video produksi pabriknya seperti apa ini. Terus juga kita hitung-hitung lagi kan biayanya. Belum lagi mikirin kalau puyengnya itu ketika harga kontainer lagi naik, pengiriman ke China naik. Apalagi sekarang wah eh apa? Pada naik tuh rate-rate untuk ongkos misalkan dari $1.000 jadi $1.500 kan itu mengurangi
profit kita itu sebenarnya. Dari pengiriman doang tuh. Jadi kalau misalnya bayar aja minta pengirimannya sekian nih, ya kan 1.200 ya kan. Nah, dari sana 1.500 forwarder. Nah, gimana itu caranya tuh? Jadi jadi banyak mikirnya, banyak stresnya. Saya bicara di sini belak-belakan aja deh, biar biar eh, yang pemula juga harus siap. Jadi nggak saya tutupin lagi. Intinya ekspor kontaineran bisa asal mau ngambil risiko. Udah itu aja sih. Ekspor kontainer untuk dari pemula, saya pemula kan. Pemula juga saya dulu 2022 belajar komunitas bisa ekspor ya ekspor you terus juga dan masih banyak lagi. Makanya di sini saya bahas kalau mau sampai ke level sana, mending main yang skala kecil dulu gitu. Kalau skala kecil aja kita udah berhasil masuk ke buyer itu, mereka udah puas, kita tinggal nanya, Pak di sana ada gak? Karena kan udah kedekatan kan, kedekatan dengan buyer. Pak di sana ada gak ya perusahaan yang ini yang bisa kerjasama kita? Saya ada barang nih, furniture kah atau ada barang nih, pisang kah atau apa gitu. Karena dia udah pernah pakai jasa kita, pernah belajar ya ilmu kita, walaupun itu punya tim ya, punya tim trainer kita ya. Tapi kan di situ kita pengolahnya. Nah, jadi bisa ada kedekatan di situ. Nah, dia akan kasih tahu, oh iya ada nih kayaknya gini. Oh bisa nggak bantuin ngelobi. Nah, kalau orang situ, negara situ yang ngelobi kan dia udah tahu budayanya, udah tahu etika dalam menegosiasinya. Nah, jadi seperti itu. Ada lagi mungkin pertanyaan teman-teman? Boleh nanti dibuka eh audionya ya. Silakan kita sampai sampai jam 9 deh. Ya, sampai jam 9. Oke, bentar saya minum dulu. Oke. Oke, silakan ya. Ini saya buka untuk siapa yang mau bertanya. Silakan. Eh, oke ya. Sedikit aja deh sambil teman-teman nanti bertanya segala macam. Jadi ya ini salah satu mapping di mana ini ekspor mapping. Jadi saya itu karena kondisinya itu teman-teman pemula, ya tahu lah di lapangan itu seberapa susahnya kita negosiasi supplier, apalagi suppliernya itu udah kontrak sama buyer apa kan pastilah dengan sombongnya dia ngasih harga sekian sekian gitu ya.
lagi kita panjang kalau negosiasi sama supplier itu supaya dia nurunin harga. Ya gitu, ngajak makan ke restoran apa, yuk Pak kita ke restoran yuk ngobrolin soal ini, saya ada bayar gini-gini. Nah, itu baru di situ masuk, ya gini, nah negosiasi. Kalau cuman sekedar datang negosiasi, sedangkan yang datang-datang ke dia itu ngajak dulu kemana ke restoran mana, karena kan ini pembahasan negosiasi itu sebenarnya eh ya itu nggak seharus sampai ketahuan sih karyawannya dia gitu kan, makanya harus ini harus eh private lah katakan. Nah jadi kita harus ya gitu entertain, belum lagi itu baru supplier loh, belum lagi ke kita seleksi itu forwarder, ya kan, forwarder yang terpercaya seperti apa, belum lagi ngurusin packing packagingnya, belum lagi ke dokumen, belum lagi legalitas kontaineran loh ya, belum lagi menghitung keuangan, tak 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 tak, keuangannya kalau itu misalkan HPP-nya berapa nih, kayak briket misalnya HPP briket sekian, untuk yang ngarungin berapa, ya contoh nih kayak gini aja deh, eh kayak gini nih, ini kalau kalau sekali bangun pabrik lah harus beli nih mesinnya, pembelian alat mesin 750 juta ya, terus apa nih, belum lagi ke pajak PPN kan, ekspor juga ada tuh pajak, pajak legalitas. Ini ini aja ya kalau misalkan teman-teman nanti ke depannya ya insya Allah lah, kalau udah dari yang kecil merambah ke yang menengah, menengah ke besar, baru nanti ke konsep ini bangun pabrik gitu. Ya kayak bisa sewa pabrik, lahannya selama 5 tahun berapa budgetnya, ini 150 juta per tahun dikali 5 tahun berapa gitu ya. Terus juga oh banyak nih. Nah ini butuh namanya konsultan, konsultan yang udah biasa merancang gini. Kita ya udah sebagai eh, yang pengen bangun pabrik kan, ya udah taunya kita harus ada tim-tim sekian sekian sekian, belum lagi ke nih upah tenaga kerja, kalau pabrik tuh biaya listriknya berapa, upah tenaga kerjanya berapa nih, dari kuli ya kan, ini dihitung semua tuh. Terus ke upah manajemen, ini upah tenaga kerja lapangan, belum manajemen kepala pabrik berapa gaji, hitung per harinya sampai ini per bulan, kepala produksi berapa sih ya, kepala shift berapa, sampai biaya maintenance ya, maintenance-nya semua dihitung. Nah, ini untuk kapasitas yang 2000 ton ini produksinya nih, intensif 2000 ton per bulan, belum lagi ke gaji direksi ya, direkturnya berapa, CFO segala macam semua lah. Nah, nanti akan ketemu nih HPP-nya, rencana produksi sekian sekian ton, 25 hari kerja, rata-rata produksi sebulan 2000 ton, kenanya berapa nih total ya, 1.288.000 ya. Ini biaya produksi per ton nih ya, 1.200.000 per ton. Nah ini perhitungan ini ya, produksinya. Nah ini belum lagi analisa lagi nih. Jadi gitu teman-teman ya, per harinya keluar berapa, per bulannya keluar berapa, profit and loss. Oke ya, jadi terus ya ini sampai ke sistem untuk investornya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi itu aja seribet itu. Kalau misalkan teman-teman mau eh, ekspor ya, itu aja dari pabrik aja udah seribet itu. Apalagi dalam konteks mengirim barangnya, belum lagi masalah
Ya itu kalau bayar kan udah ada di kontrak deadline-nya sekian, sekian, sekian. Kalau nggak ini penaltinya segini, segini. Kan kita nggak tahu kendala di lapangan seperti apa karena kita pemula kan nggak tahu kan. Kalau supplier mah enak-enak aja. Oh iya Pak, saya kendala Pak. Kendala nih stok barang dari petani ini habis, nggak ada. Wah itu harus muter otaknya gue. Gimana ini? Kalau cuma ngandelin satu supplier habis gitu. Oh iya Pak, kalau supplier mah enak aja ngomongnya. Tapi memang kalau memang dia ada, nanti ada kontraknya gitu, ada kontraknya segala macem gitu. Tapi kan ya mereka juga ya, mereka juga kadang ya begitu. Kadang ketika nggak tahu ya di situ ada cuaca atau apa kan, kita harus antisipasi. Nggak bisa tuh kita nyantai. Ah, bayar udah dapet, pembayaran udah keluar. Ah, supplier udah dapet. Ini udah keluar. Udah mulai nih pengiriman apa segala macem. Jadi nggak bisa tenang. Tetap tetap itu harus harus antisipasi resiko ketika barangnya di suppliernya nggak ada ya selesai itu. Oke ya, oke mungkin eh itu aja ya sharing-sharingnya. Nah insya Allah nih nanti saya akan informasikan mengenai teman-teman. eh jadi nanti rencananya saya ada kelas nih, kelas yang memang lebih detail lagi nanti untuk teman-teman yang pengen ekspor skala kecil ya, ekspor skala kecil. Dimana dari semua runtutan saya itu nanti eh teman-teman akan belajar banyak hal lah ya, akan belajar banyak hal mengenai ekspor skala kecil itu sendiri. Misalkan nih kayak misalkan contoh ekspor skill. Nanti saya ajarin nih bagaimana nanti ngebentuk dari pembentukan, misalkan nih kalau nggak punya skill, nggak punya skill. Nah, bagaimana cara kerjasama dengan si eh, yang punya skill itu. Nanti nanti saya lagi rancang jadi kerjasama dengan yang punya skill. Jadi cara seleksinya, cara ininya segala macam gitu ya. Jadi kita udah tahu semua tuh. Ini saya akan dikasih coba contoh. Hmm, bentar. Saya ada tuh kerjasama dengan trainer profesional itu ya. Nah, oke, jadi ini kerjasamanya lah dengan pengajar profesional ya. Nah, dia ini nggak jago dalam menjual, tapi dia bisa mengemas modulnya dari pengalamannya dia. Pengajar yang pengalaman di skill di bidang kemampuan itu, di bidang skill dia. Misalkan desain, misalkan pengalaman bidang skill desain, desain grafis misalkan. Atau misalkan tim sosmed, dia pengalaman di sosmed. Nah itu, nah
ini contoh deh saya kasih tahu ada tadi yang ngechat juga dia pengalaman di bidang ini nih. Hmm, dulu. Nah, ini nih contoh nih ya. Nah, ini salah satu contoh nih. Ini saya buka buka loker digital marketing freelance. Tujuannya untuk ini, untuk apa? Untuk perusahaan saya sebenarnya gitu. Kita demi bisnis komisinya sekian. Nah, ini hampir 50 orang yang chat ngasih porto gitu ya. Nah, langsung mereka tuh, Assalamualaikum. Nah tuh, ada lowongan kan. Nah, saya bilang portonya coba kirim. Kita cek portonya gitu ya. Terus kita lihat profilnya nih. eh di sini kita ini salah satu contoh aja seleksi orang yang punya pengalaman kita ajar apa? Kita kerjasamain. Nah, ini bisa bikin WordPress ya segala macam dari sini aja. Nanti belum ke tesnya. Coba kita tes skill dia nih, gitu. Skill dia seperti apa sih? Ini saya nggak perlu harus punya pengalaman di website. Nih skill dia nih, ada Pak. Coba bisa buat landing page, bisa ada contohnya. Nih contohnya kita buka misalkan contoh. Nah ini nih, kelihatan nggak? Hamid kelihatan nggak sih ya Hamid? Nah ini contoh nih, dia buat. Nah ini belum ke tahap tes. Coba kita mau buat dari nol di Zoom atau apa kita tes. Coba kamu buat dari nol. Gimana caranya kamu bikin landing page? Takutnya ini kan punya orang kan, gitu. Jadi kita langsung lihat dia cara bikinnya ini segala macem. Nah ini untuk ekspor nih. Nah kalau kita buka tadi Fiverr buat landing page banyak yang nyari Fiverr. Kalau kita mau buat landing page atau apa gitu, ini banyak banget yang nyari. Simple aja, kita udah bisa jualan. Orang kita cari yang punya pengalaman skill di situ, udah kita jual. Ini bikin-bikin landing page. Nah nih ya, bikin landing page gitu. Berapa dolar nih? Bikin landing page itu ya ada yang $90 tuh, ada yang $80. Nih desain landing page tuh $100. Nah jadi gitu. Ini aja saya udah mulai nge-hire. Nah ini yang bagian Facebook Ads tuh. Saya cek-cek ya. Facebook Ads juga ada di eh, yang membutuhkan. Nah ini ada caranya. Karena nanti eh, saya kasih tahu nanti di kelas. Oke ya, kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Jadi ini salah satu contoh aja deh. Jadi kalau mau ngembangin eh bisnis apa yang ekspor untuk skill, kita nggak perlu pakai kita nggak perlu harus kita belajar skill itu segala macam. Kita tahu dulu marketplace yang jualan skill itu di mana, kayak Fiverr. Nah kita baru buka loker segala macam, cek satu-satu, tes satu-satu semua yang udah kita ini ya, baru nanti kita bikin portonya dia di sini. Semuanya lah kita bikin portonya dia, masukin semua tuh.
Kayak contoh ini nih, foto-fotonya ini ya kita MOU dia dulu, ikat dia dulu, ya kan? Ikat dia dulu, baru nanti ke sini pembuatan porto. Nah, kayak kayak gini nih ya. Ini salah satu landing page-nya si apa nih? Create Modern Landing Page Design. Nah, $90 standar, yang standar $150, yang biasa $250 per satu per satu halaman landing page. Bisa dibayangkan tuh. Ini dia udah di order sampai 1.300-an. Kita hitung aja deh cuannya deh. Berapa tuh? Nggak perlu pakai skill kita, nge-hire orang aja. Nge-hire orang yang dia punya skill itu tapi nggak bisa jualan di luar negeri. Di sini kita fair ya, jadi marketingnya, jadi agensi namanya ini. Jadi agensi atau jadi broker lah, istilah yang gampang ya broker. 3.400 ya, 300.000, 341.000 kali 16.000. Ini 5M. Nah, kasih ke dia berapa? 20% kah? 30%? Katakanlah 30%. Kasih ke dia. Berarti kita masih dapat 70%. Yes. Bentar, bentar. Jadi 5M 400. Nah, kasih dia misalkan 30%. Berarti kita dapat kos 1,7. Ya, kurang lebih ya. Kalau 30%-nya dia itu 10% aja kan 540 juta kali 3. Berarti 1,5 M ke dia. Kita dapat berapa tuh? 3M. Tanpa kita harus punya skill. Tapi kalau teman mau ngasih 50% ke dia, silakan. Itu kebijakan teman-teman. Oke, itu aja. Sistem upahnya gimana? Bagi hasil, bagi hasil per project, kita nggak usah gaji mereka. Kita jabarkan dulu, jabarkan dulu. Nih saya ada bayarnya di luar negeri ini sekian, ya. Nanti setiap ada pekerjaan dari satu landing page, kamu dapat sekian. Misalkan ya $250. Jadi kamu kamu akan saya kasih 30%-nya. Kok saya cuma segitu? Ya kan ini saya harus ngiklan. Saya harus ini harus iniin website gitu kan. Ada operasional untuk ini itu. Jadi kamu cuma duduk manis dapat dapat orderan dari saya gitu. Saya harus memikirin semua semua ya semua halnya lah. Nah, jadi dia akan mix kalau nggak mau mau silakan, kalau nggak saya cari yang lain. Pasti mau. Jadi mereka akan berpikir, iya ya, daripada gua nggak dapat apa-apa, jadi mending ambil. Orang pasti akan ini. Nah ya, sistem upahnya bagi hasil aja. Setelah itu tinggal dirancang bagi hasilnya. Per satu ini aja, per satu pekerjaan dia ketika dapat orderan dari klien, kasih ke mereka ini. Jadi ketika nanti Zoom, mereka hadirkan. Ini salah satu tim kita, Pak. Ya kan, salah satu tim kita kalau nanti teman-teman Zoom pakai bahasa Inggris ya bayarlah sekerja sama juga sama translator juga gitu. Jadi setiap eh, translate ke ini nanti dia baru dapat upah gitu ketika closing. Oke, jadi itu aja tuh saya jabarkan tuh. Hal yang simple, sederhana, nggak perlu pakai effort-effort gondok-gondokan sama supaya nggak perlu lama-lama dah tuh. Nggak perlu lama-lama untuk eh nungguin 5 bulan, 6 bulan, belum lagi buyer harus ngeseleksi dulu. Ada pasti buyer itu diajuin nggak cuman kita, karena kita udah sombong dulu. Pasti buyer ini ini nih walaupun dia cuma nanya-nanya kan pasti yakin, yakin dia nanya-nanya pasti mau ini. Nggak gitu, teman-teman.
tetap mereka nanya-nanya itu untuk membanding-bandingkan, banding ini, banding itu, banding ini. Jadi saya bicara ini bicara fakta di lapangan aja, gitu ya. Jadi saya ya begini aja nih yang menurut saya gampang untuk pemula lakukan adalah yang ngebangun bisnis ekspor, walaupun nggak punya skill, pakai skill orang lain. Walaupun nggak punya produk, pakai produk orang lain, mereka bikin produk, kita hak ciptain. Ya, setelah deh mau dihak ciptain atau kita kerja sama dia, udah ya ini pakai branding kita, tapi tetap kamu sebagai penulisnya atau sebagai yang karyanya gitu. Tapi ini udah ketentuan untuk brandnya itu jadi eh, punya perusahaan kita gitu. Ya udah tinggal jual deh gitu. Ini masih banyak sih, masih banyak banget. Ini salah satu aja nih, salah satu skill. Kayak tadi landing page. Terus juga tadi saya juga ada tim yang sosial media manajemen namanya. Sosial media marketing. Nah, ini cari aja nih yang nah ini. Sosial media marketing manajemer, apa manager, konten-kontennya tuh. Berapa? Ah, ini dari $175, ada yang $500 juga. Waduh, ini ada yang $895 ya. Udah terjual sampai 2000-an. Kita ambil tengah-tengah nih misalkan. $500 berapa nih? Kalau nah, ini tuh Mbak ada ini salah satu tim saya itu bisa pernah megang ini semua nih ada apa? Saya buka loker di CV-nya dia nih masuk semua nih, Instagram, Thread, LinkedIn pernah dia untuk memanage ya, memanage konten, memanage upload ininya, desainnya segala macam. Jadi optimasi marketing dari sosmednya ya, di manajemen semua. Nah, ini spesialis di sini. Di Indonesia itu banyak yang punya pengalaman di sini. Kita nggak perlu harus jadi orang yang terjun di situ. Cari aja apa tenaga kerjanya. Banyak kok yang nganggur karena dia nggak tahu persaingan kerja juga di perusahaan juga cukup banyak. Mending kita ambil ahli dengan ya gitu kita memasarkan di sini. Oke, em, itu aja cukup ya sharing-sharingnya. Semoga nanti kita lanjut jadi grup khusus kurang lebih ya. Yang daftar itu hampir 200 orang ya. Yang hadir sini cuman tadi saya lihat 60-an. Nah, oke itu aja dari saya teman-teman. Jadi ini kesimpulannya bahwasanya ekspor itu ya kontaineran boleh, mimpi kontaineran boleh. Nah, tapi teman-teman juga harus pikirkan dapur teman-teman harus setiap bulan loh, setiap hari loh harus dipikirkan. Belum lagi nunggu proses sampai 5 bulan itu. Kira-kira bisa nggak tuh kesabarannya gitu. Belum lagi harus ketika udah bayar itu pasti udah dapat, belum lagi mikirin barang. Ketika barangnya ini kalau kita cuma ngadain satu pabrik, pabrik itu katakanlah, wah, Pak, trouble nih di mesin saya. Wah, Pak, apa? Bahan bakunya nih lagi naik kosnya. Halo, itu kita nggak bisa dipungkiri. Kalau dia kayak gitu harus mikir keuangannya gimana nih. Itu kalau teman-teman pemula nggak siap, stres sudah. Jadi saya bilang belak-belakan di sini nggak mau melulu manis-manis gitu. Ya, ya di situ di lapangannya di situ. Makanya nanti saya buka kelas yang ya ekspor ekspor skala kecil itu biar
pelan-pelan loh. Dari yang kecil dulu bertahap naik ke yang menengah, bertahap ketika udah tahu kita udah punya cash untuk ini supplier, yuk kita ajak makan. Kita dapat cashnya dari mana? Ya tadi jualan-jualan skill-skill freelancer, jualan apa pendidikan online itu ya ya ilmu online atau apa ya. Dapat tuh cash ratusan juta, miliaran kasalnya gitu ya. Baru kita ekspansi ke kontainer. Ketika ada masalah-masalah tentang ya barang lah apa, kita udah ada antisipasi. Oke, saya lobby direktur ini. Udah ada dong budget-budget untuk ngajak dia makan, entertain gitu ya. Punya dong tabungan gitu. Jadi enak kita kita punya power. Saya ada buyer gini Pak, gini. Anak kita ajak makan ini. Oh gitu, ya ya. Jadi kita punya power. Kita pun datang ke dia pun punya power. Powernya ya ya gitu ya datang dengan ya ya katakanlah bawa mobil gitu. Kita udah punya power di situ. Ajak dia makan ke resto yang menurut dia itu wah ini orang gila nih gitu. Jadi kalau kita ujuk-ujuk ke supplier Pak mau kerja sama dong ini dalam hati dia lu siapa? Ditanya legalitas, Yan nanti Pak lagi diproses. Udah nggak diajak. Kalau negosiasi sama pabrik sama supplier itu seperti itu ya. Banyakan kita mau negosiasi ke bank aja begitu. Oke, sistem pembayaran dari supplier apa dari customer ke kita. Itu biasanya ada payment pakai PayPal gitu, PayPal. Nah, sekarang kan ada Genius tuh ya. Genius itu bisa terhubung dengan dolar. Nah, biasanya nanti bayar bisa lewat Genius atau di Vipernya. Vipernya itu dia punya sistem, dia pembayarannya ke dia, nanti baru dia dapat berapa kan dia marketing juga kan. Dia misalnya 20%, kita dapat 80%-nya. Nah, itu yang bisa kita tarik nanti ke bank. Dari dolar ke PayPal dulu, baru ke PayPal ke rekening BCA kita atau rekening eh, kita ya, yang di Mandiri ke BNI gitu. Oke, teman-teman itu aja mungkin sharing-sharingnya dari saya. Insya Allah nanti akan kita update untuk kelas-kelas ini ya yang lebih detailnya nih, gitu, yang lebih detail mengenai ya tadi ya, bagaimana ngebuat produk eh, video course yang dimana bisa kita jual di luar negeri tanpa harus kita yang pematerinya. Kalau misalnya kita bukan ahli di situ, ya udah cari aja dosen, cari aja siapa gitu. Itu pasti mereka mau. Asalkan kita udah kasih data nih Pak. Tadi aja buka aja Udemy ini Pak hasil riset saya. Ini aja terjual sekian Pak. Nah, bisa dibayangkan tuh potensinya. Nah, itu meyakinkan dia kan. Oh gitu ini. Ya udah deh boleh dikerjasama. Kita sistem bagi hasil gitu. Udah kayak gitu. Oke, mungkin cukup aja ya. Kita sharing-sharing pada malam hari ini. Nanti kita buat grup diskusi ya untuk teman-teman semua yang 180 orang ini mengenai potensi-potensi bisnis apa bisnis ekspor skala kecil. Saya sebut skala kecil karena ya bukan dari kontaineran, tapi dari kiloan, dari cuman sekedar punya ilmu, bisa juga dari pengalaman, pengalaman kita di dunia kerja, pengalaman kita di skill. Kalau nggak ada itu semua, hire orang simple kan, gitu. Sebenarnya sih bisnis simple, dan udah tahu marketnya, ya, udah tahu nih marketnya ada, bayarnya ada, tinggal ke produksi. Nah, oke, link grup nanti di-share di channel kita demi ekspor. Itu nanti info-info saya share di situ tuh. Jadi cek di grupnya Mas Hamid tuh yang webinar ekspor pemula. Teman-teman masuk kita demi ekspor. Nanti saya akan sharingkan tuh secara bertahap ya.
mengenai ekspor-ekspor skala kecil. Nanti kalau itu teman-teman udah sukses di situ, gampang meyakinkan ke supplier, oh saya udah ini kok Pak ekspor ini kok saya chatan sama buyer saya ini. Walaupun ekspornya ya ekspor kecil-kecilan, tapi kan untuk meyakinkan mereka gitu. Dan kita dapat cash dulu gitu, dapat juga bisa tahu budaya di sana gimana gimana dari mana ekspor kecil-kecilan gitu. Oke, itu aja mungkin ya. Nanti teman-teman masuk ke channel kita demi ekspor, silakan cek lagi tuh grupnya Mas Hamid, nanti di-share sama beliau lagi mungkin ya channelnya ya Mas Hamid, nanti di-share. Nah, teman-teman masuk di situ, nanti saya akan update mengenai kelas kelas untuk pembelajaran tentang bagaimana sih ya kita dalam membentuk tim untuk skill skill freelance, bagaimana sih cara kita membentuk tim di bidang pendidikan untuk kita jual ke Udemy, ke mungkin kita punya platform sendiri, kita jual pakai Facebook Ads gitu. Jadi itu nanti saya akan jabarkan semua. Oke, untuk itu aja. Oh ya, sedikit informasi. Nanti eh, saya launchingkan ya kelas yang nanti yang premiumnya lah, gitu yang premiumnya untuk channel share di sini. Oke, ini saya share linknya. Oke, bentar. Nah, itu linknya tuh silakan masuk ke channel itu. Ya, saya udah share tuh linknya tuh. Silakan masuk masuk dulu. Ini kita kasih waktu 5 menit deh. 5 menit dari sekarang masuk tuh ke channel itu. Nanti ada kelas khususnya nanti tuh. Nanti teman belajar itu ya di kelas saya. Dan itu kelasnya eh kurang lebih ya investasinya. Investasinya itu kita akan buka di harga ya ya 300 ribuan lah gitu. Bisa gak dicicil? Bisa. Jadi mau cicil berapa? DP dulu. Yang penting teman-teman nanti DP dulu segala macam. Ntar kita infokan. Tapi ini bocoran aja. Itu teman-teman kalau bisa dicicil gak Mas Farhan? Ini bisa. Dengan nanti syaratnya DP ya. DP itu bisa dari Gocap dulu atau 100 ribu dulu, saya dicicil secara rutin. Jadi semua nanti kelas saya itu yang nanti teman ikutin semua bisa dicicil. Jadi tes juga bisa gitu. Jadi nanti teman-teman kalau mau belajar lebih detail, nah nanti di kelas saya yang berikutnya tuh. Tapi juga ada nanti yang sharing gratis di channel. Sharing gratis apa ya? Saya akan rutinkan itu. Di channel itu saya akan sharingkan yang ilmu-ilmu free-nya. Tapi kalau mau ilmu prakteknya secara langsung, nah itu ada di di apa? Di kelas yang lebih detail, yang premiumnya gitu. Jadi nanti dari ebook premium, e-course premium, webinar ya, workshop online sampai ke tahap private private saya ya, one to one gitu. Cara online atau kalau offline saya eh belum belum dibuka tuh ya kalau private offline. Oke, mungkin cukup aja mungkin ya itu dari saya. Semoga apa yang saya sharingkan mulai teman-teman mulai terbuka mindsetnya ini segala macam. Karena sini saya anggap teman-teman pemula semua. Kalau teman-teman yang di sini udah expertise ada apa ya, ya itu kembali lagi ya. Semua kan pada mengosongkan gelas masing-masing gitu. Jadi jadi tahu gitu. Oh ternyata ini bisa. Oh ternyata ini bisa gitu. Siapa itu jadi peluangnya yang bisa digarap gitu. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir di Zoom pada malam hari ini. Ya saya doakan teman-teman semua
selalu diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan kemudahan dalam mengekspor produk teman-teman dari yang terkecil, yang terbesar, yang menengah sampai puluhan kontainer gitu. Ya nggak ada yang nggak mungkin teman-teman. Itu semua teman-teman bisa melewati kok kalau ke kontainer. Tapi kalau menurut saya ya teman-teman lewati dulu yang kecilnya dulu, baru nanti level besarnya teman-teman nggak kaget ketika ada masalah-masalah, teman-teman udah antisipasi dalam konteks ya udah menguasai dulu kan dari yang kecil, skala kecilnya lah gitu. Oke, cukup itu aja, nanti di share ya record record videonya. Nanti saya masukin ke YouTube saya, terus di share di Kita Demi Ekspor. Nanti teman-teman di situ semua eh, akan belajar banyak hal di situ ya. Oke, cukup itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.